Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film yang baru saja dirilis akhir-akhir ini, yang berasal dari Korea Selatan, yang dimana filmnya dapat kalian tonton secara full lewat layanan streaming Netflix. Filmnya bercerita tentang seorang wanita yang baru saja pindah ke sebuah rumah, yang tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah panggilan misterius, yang dimana ternyata panggilan itu berasal dari rumah yang sama, tapi dari tahun yang berbeda. Dan semenjak kejadian itu, sang wanita tiba-tiba saja mendapatkan banyak sekali kengerian yang dimulai secara perlahan-lahan. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film bercerita tentang Soyeon yang baru saja kembali ke rumah keluarganya pada tahun 2019, yang dimana di sana ia diantarkan oleh pamannya yang tinggal tak jauh dari rumah itu, yaitu Paman Sungho, yang merupakan seorang penjual buah stroberi. Setelah sesampainya di rumah, ia tiba-tiba saja menerima panggilan misterius lewat telepon yang ia temukan sebelumnya, yang dimana di sana terdapat suara perempuan yang sedang meminta tolong, yang Soyeon kira itu adalah panggilan salah sambung saja. Soyeon kemudian akhirnya bertemu dengan ibunya yang sudah lama ia tak kunjungi, dikarenakan Soyeon sepertinya mempunyai masa lalu yang buruk terhadap ibunya itu. Soyeon yang sudah kembali lagi ke dalam rumahnya, lagi-lagi dihubungi oleh perempuan itu, yang dimana sekarang perempuan itu memberikan alamat rumahnya agar sang penerima dapat menolongnya secepat mungkin. Tapi jelas, Soyeon hanya menjawab bahwa sepertinya kamu salah sambung, yang kemudian telepon pun ditutup secara tiba-tiba. Tapi malamnya, di saat Soyeon sedang berjalan-jalan menelusuri rumahnya itu, tanpa diduga ia menemukan bingkai foto keluarganya yang jatuh entah karena apa, yang kemudian ia segera memasangkan kembali paku-pakunya itu. Tapi ternyata ia menyadari bahwa di balik dinding itu ada ruangan lain, yang sehingga Soyeon pun kemudian segera menghancurkan dindingnya itu. Dan ternyata memang benar, Soyeon menemukan ada sebuah tangga yang mengarah ke ruangan bawah tanah, yang tentu saja Soyeon menyusuri ruangan itu, dan di mana di sana terdapat sebuah kursi dan sebuah boneka, dan kemudian sebuah box yang ternyata di dalamnya terdapat buku harian seseorang, dan juga foto perempuan. Yang kemudian pada keesokan harinya Soyeon segera menanyakan foto itu kepada sang paman, yang ternyata foto itu adalah milik Yongsuk, yang difoto pada tanggal 26 November 1999, yang dimana kata sang paman ternyata ibu Yongsuk adalah seorang dukun. Soyeon yang sudah kembali lagi ke dalam rumahnya, lagi-lagi menerima panggilan dari Yongsuk, yang dimana sekarang Yongsuk sepertinya sedang disiksa oleh ibunya sendiri. Tapi anehnya, di saat tangga rumah Yongsuk sedang terbakar, tanpa diduga tangga rumah Soyeon juga ikut terbakar, yang sehingga setelah kejadian itu, Soyeon segera menghubungi Yongsuk kembali dan menjelaskan bahwa sepertinya mereka berada di rumah yang sama, tapi hanya berbeda tahun saja. Jelas, Yongsuk tentu saja tidak percaya atas perkataannya itu. Tapi untuk menguatkan pemikiran Soyeon, ia kemudian memberitahu Yongsuk bahwa pada malam hari di mana Yongsuk berada, akan terjadi kecelakaan pesawat di dekat Bandara Gimpo. Dan ternyata memang benar. Di saat Yongsuk sedang makan malam bersama dengan ibunya, ia tiba-tiba saja mendapatkan berita bahwa ada sebuah pesawat yang jatuh di dekat Bandara Gimpo, yang sehingga Yongsuk pun kemudian menghubungi Soyeon kembali untuk membenarkan perkataannya itu. Dan ternyata mereka berdua sama-sama berumur 28 tahun. Soyeon kemudian bercerita bahwa ternyata ayahnya telah meninggal dunia ketika rumahnya kebakaran sewaktu Soyeon kecil, yang ternyata hal itu diakibatkan oleh sang ibu yang lupa mematikan gas kompornya. Lalu pada tanggal 21 November 1999, keluarga Soyeon kecil ternyata datang ke rumah Yongsuk untuk melihat-lihat rumahnya itu. Yang entah karena hal apa, ibunya Yongsuk malah ingin menjual rumahnya. Tapi ternyata di sanalah Yongsuk yang menyadari hal itu, kemudian menghubungi Soyeon di masa depan,
untuk memberitahunya bahwa pada saat itu, ternyata keluarga Soyeon datang ke rumahnya, yang tentu saja sang ayah masih dalam keadaan hidup-hidup. Jelas, Soyeon yang mendengar hal itu kemudian menangis sejadi-jadinya, tak percaya bahwa dirinya bisa mendengar kembali suara ayahnya. Lalu pada tanggal 27 November, tanpa diduga ternyata Yongsuk dan Soyeon merencanakan sesuatu untuk menghidupkan kembali ayahnya Soyeon. Dengan cara Yongsuk harus tiba di rumahnya Soyeon sebelum kebakaran dimulai. Yang ternyata untungnya Yongsuk berhasil mematikan kompornya itu. Yang tentu saja, hal itu kemudian mengubah semua kejadian di masa depan. Mulai dari rumahnya Soyeon yang tiba-tiba saja berubah, dan juga penampilannya, dan kemudian sang ayah yang ternyata tiba-tiba saja masih hidup. Jelas, Soyeon yang melihat hal itu segera memeluk ayahnya dan menangis di saat itu juga. Yang kemudian ia segera memberitahu Yongsuk bahwa ternyata rencana itu telah berhasil. Yang sehingga mereka menyadari bahwa ternyata Yongsuk bisa mengubah masa depan. Dan semenjak kejadian itu, mereka mulai berbagi kesenangannya masing-masing. Mulai dari Soyeon yang memberikan lagu terbaru milik salah satu penyanyi yang Yongsuk suka, dan juga berbagi cemilan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tapi pada saat itulah, di saat Soyeon sudah menjalani harinya dengan begitu bahagia, sementara Yongsuk ternyata sedang disiksa oleh ibunya kembali. Yang dimana di sana di saat sang ibu menyiksa anaknya itu, ia mendapatkan sebuah gambaran bahwa sepertinya Yongsuk akan melakukan kejahatan di masa depan. Yang sehingga ibunya pun kemudian pergi meninggalkannya untuk membeli sesuatu. Sementara Soyeon, yang sedang berseluncur di dunia maya, kemudian menemukan ada sebuah artikel tentang ibunya Yongsuk yang sedang ditangkap oleh pihak berwajib. Yang ternyata hal itu diakibatkan oleh dirinya yang telah membunuh anak tirinya, yaitu Yongsuk. Jelas, hal itu kemudian membuat Soyeon menghubungi Yongsuk dan menjelaskan bahwa di masa depan Yongsuk telah meninggal dunia. Yang tentu saja sang ibu, yang sudah masuk ke dalam kamarnya Yongsuk, kemudian segera menusuk-nusukkan tubuhnya Yongsuk yang berada di atas kasur. Yang untungnya ternyata itu adalah bonekanya. Sementara Yongsuk sudah berada di balik pintu kamarnya. Yang kemudian ia bertanya kenapa sang ibu ingin membunuhnya. Sang ibu pun menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan ramalan yang mengatakan ada beberapa kematian di masa depan yang diakibatkan oleh anaknya itu. Yang sehingga sang ibu pun mau tidak mau harus membunuh anaknya sendiri agar tidak memberikan dampak buruk bagi masa depan. Yang tentu saja, kita sendiri tahu bahwa setelah mendengar hal itu, Yongsuk kemudian segera membunuh sang ibu di sana juga dan memberitahukan kepada Soyeon bahwa dirinya masih hidup. Yang tentu saja Yongsuk tidak menceritakan bahwa dirinya lah yang telah membunuh ibunya sendiri. Lalu setelah itu, Paman Sung Ho kemudian datang ke rumahnya Soyeon untuk memberikan buah stroberi hasil panennya. Yang ternyata di saat itu juga Paman Sung Ho muda berkunjung ke rumahnya Yongsuk untuk memberikan hasil panennya itu. Tapi di sanalah, Paman Sung Ho muda tanpa sengaja membuka pintu kulkas yang ternyata di dalamnya sudah ada beberapa kantong plastik hitam. Yang ternyata di dalamnya ada sebuah potongan tubuh milik ibunya Yongsuk. Yang tentu saja Yongsuk yang melihat kejadian itu mau tidak mau harus membunuh Paman Sung Ho muda agar dirinya tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Jelas, kejadian kematian sang paman di masa lalu tentu saja mengubah kejadian di masa depan. Yang ternyata di saat Soyeon sudah turun ke lantai bawah, dirinya sudah tidak lagi melihat Paman Sung Ho. Apalagi kedua orang tua mereka juga tidak menyadari tentang keanehan itu. Yang sehingga Soyeon pun kemudian berkunjung ke perkebunan milik sang paman, yang ternyata memang benar. Perkebunan itu sudah berubah menjadi tempat yang sudah lama tidak dihuni. Soyeon yang masih tidak percaya pun kemudian pergi ke kantor polisi untuk menanyakan tentang pamannya itu. Yang kemudian sang polisi pun menjelaskan bahwa Paman Sung Ho sudah lama meninggal dunia. Dan untuk menguatkannya, sang polisi mengambil buku catatan yang di dalamnya berisikan catatan laporan tentang Yongsuk yang telah membunuh Paman Sung Ho. Dan di masa lalu, sang polisi muda itu juga ternyata mengunjungi rumahnya Yongsuk untuk bertanya tentang orang yang hilang. Yongsuk kemudian menceritakan alibinya tentang sang ibu, juga sang paman, yang tentu saja sang polisi muda mencatat semua perkataan Yongsuk ke dalam buku catatannya itu.
Yongsuk yang sudah memberikan kesaksian palsu pun kemudian menghubungi Soyeon kembali. Dan bodohnya, Soyeon malah memberitahu Yongsuk tentang berita penahanan seumur hidupnya. Yang tentu saja Yongsuk yang mendengar hal itu kemudian meminta bantuan kepada Soyeon untuk mencoba mencari tahu bukti apa saja yang ditemukan oleh sang polisi, yang menyebabkan mereka dapat mengetahui bahwa Yongsuk adalah pelakunya. Jelas, Soyeon yang mendengar hal itu kemudian segera menutup panggilannya, yang tentu saja hal itu membuat Yongsuk marah sejadi-jadinya. Tapi ternyata beberapa lama kemudian, keberuntungan datang ke pihak Yongsuk, yang dimana pada saat itu, Soyeon kecil dan sang ayah datang ke rumah Yongsuk yang berniat untuk mengobrol dengan ibunya Yongsuk perihal jual beli rumahnya itu. Yang tentu saja Yongsuk berbohong dan berkata kepada ayahnya Soyeon bahwa sang ibu masih tertidur pulas di lantai atas. Yang kemudian Yongsuk mempersilahkan mereka berdua untuk masuk terlebih dahulu. Sementara di masa depan, Soyeon yang sedang belajar mengemudi dengan sang ayah tanpa diduga harus melihat tubuh ayahnya yang tiba-tiba saja menghilang di hadapannya. Yang tentu saja kita sendiri tahu bahwa sepertinya di masa lalu sedang terjadi sesuatu dengan Soyeon dan juga ayahnya. Yang ternyata memang benar. Di saat mereka berdua sudah masuk ke dalam rumahnya itu, sang ayah segera dibunuh oleh Yongsuk di sana. Yang sehingga Soyeon yang sudah kembali lagi mempunyai rambut pendek kemudian kembali ke rumahnya yang sudah dalam keadaan hancur. Soyeon yang menyadari hal itu kemudian mengangkat panggilan Yongsuk, yang tentu saja ia tampak kesal dengan apa yang telah dibuat oleh Yongsuk. Tapi sayangnya ternyata Soyeon tidak dapat berbuat apa-apa. Melainkan Yongsuklah yang telah menahan Soyeon kecil yang diikat di ruangan bawah tanah. Yang sehingga Yongsuk pun yang mempunyai keuntungan lebih kemudian menyuruh Soyeon kembali untuk menuruti perintahnya. Tapi ternyata Soyeon malah memikirkan ide lain, yaitu dengan memberitahu Yongsuk untuk segera datang ke sebuah tempat jika dirinya ingin segera terbebas dari bukti kejahatan pembunuhannya itu. Dan setelah sesampainya di sana, ternyata Soyeon malah mengirim Yongsuk ke tempat di mana rumah itu akan mengalami ledakan dikarenakan gas yang sudah bocor. Lalu beberapa lama kemudian, Soyeon yang masih gelisah pun mendapatkan kembali panggilan yang ternyata Yongsuk masih hidup. Yang tentu saja Yongsuk kemudian membalas kebohongan Soyeon dengan cara menyiram air panas ke tubuhnya Soyeon kecil. Jelas, Soyeon yang berada di masa depan kemudian merasakan luka bakar baru di sebagian tubuhnya. Yang tentu saja Soyeon yang telah berhasil mengendalikan rasa sakitnya itu, kemudian mau tidak mau segera berlari mengunjungi kantor polisi yang sudah ia kunjungi sebelumnya. Tapi di sini terkuaklah sebuah fakta baru tentang kebakaran rumahnya Soyeon, yang diceritakan oleh Yongsuk, yang dimana pada saat itu ia berhasil datang ke rumahnya Soyeon sebelum kebakaran terjadi. Yang ternyata kebakaran itu bukanlah dikarenakan oleh ibunya Soyeon, melainkan oleh Soyeon sendiri, yang menghidupkan kembali kompor yang padahal sebelumnya sang ibu sudah mematikan kompornya itu sebelum ia pergi. Yang sehingga memang kebakaran itu bukanlah diakibatkan oleh sang ibu, melainkan oleh Soyeon yang berbohong kepada pihak berwajib bahwa itu adalah ulah sang ibu. Soyeon yang sudah berada di kantor polisi kemudian mengambil buku catatan sebelumnya, yang dimana di sana ia segera memberitahukan kepada Yongsuk tentang apa yang telah ditulis di bukunya itu. Yang sehingga Yongsuk pun berhasil mengambil barang buktinya yang ternyata itu adalah pisau bekas pembunuhan dirinya, yang tanpa sengaja ditemukan oleh pria tua pemungut barang bekas yang biasa datang ke sekitaran rumahnya Yongsuk. Yang tentu saja semenjak kejadian itu, Yongsuk kemudian mengubah masa depannya kembali, yang dimana sekarang buku catatan milik sang polisi sudah tidak lagi menampilkan kasus milik Yongsuk. Apalagi sekarang rumah tua di masa depan itu juga tiba-tiba saja berubah menjadi sebuah rumah yang di dalamnya terdapat banyak sekali perabotan. Yang sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa semenjak Soyeon tidak ditangkap atas kasus pembunuhannya itu, ternyata ia masih hidup sampai sekarang bersamaan dengan Soyeon yang sedang berumur 28 tahun. Soyeon yang menyadari hal itu kemudian segera keluar dari rumahnya, yang tanpa diduga ia malah menemukan buku catatan milik sang polisi yang ternyata di dalamnya sudah ada tulisan berupa sang polisi muda bersama dengan ibunya Soyeon yang sedang mengunjungi rumah Yongsuk untuk mendapatkan informasi tambahan tentang Soyeon dan ayahnya yang telah hilang tiba-tiba. Hal itu tentu saja membuat Soyeon di masa depan kemudian kembali lagi masuk ke dalam rumahnya itu.
Yang untungnya kali ini di sana ternyata Yongsuk sedang ingin pergi keluar entah karena hal apa. Yang sehingga Soyeon pun kemudian pergi ke ruangan bawah tanah. Yang untungnya di sana ia menemukan teleponnya itu. Sementara di sisi lain, sang ibu juga kemudian mengambil telepon milik Yongsuk muda yang sebelumnya sempat tidak dikasih oleh Yongsuk. Yang tentu saja hal itu dibantu oleh sang polisi. Soyeon yang mendapatkan panggilan pun kemudian memberitahu ibunya untuk segera pergi dari rumah itu. Tapi tanpa diduga, di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja Yongsuk masuk dan memukul kepala Soyeon. Yang tentu saja sang ibu yang mendengar hal itu kemudian menjelaskan apa yang didengarnya kepada sang polisi. Tapi di sanalah, Soyeon muda mau tidak mau harus segera membunuh sang polisi yang menyebabkan sang ibu pergi ke lantai atas. Sementara Soyeon di masa depan sedang bertengkar dengan Yongsuk untuk memperebutkan teleponnya itu. Yang untungnya kali ini Soyeon berhasil mengambil teleponnya itu dan segera berlari ke lantai atas. Juga sang ibu, yang keduanya sekarang sudah berhasil bersembunyi di salah satu ruangan. Yang sehingga mereka pun saling berhubungan kembali lewat teleponnya itu. Sementara kedua Yongsuk di masa depan dan di masa lalu, mereka sama-sama sedang berusaha untuk masuk ke dalam ruangan. Tapi sayangnya di saat sang ibu ingin membela dirinya, tanpa diduga ia mendengar suara tangisan dari Soyeon kecil. Yang tentu saja dengan bodohnya sang ibu malah menghampiri anaknya yang ternyata itu adalah sebuah jebakan. Sementara di masa depan, Yongsuk masih berusaha untuk masuk ke dalam ruangan itu. Sementara Soyeon yang tidak mempunyai senjata hanya bisa berdiam diri sambil menunggu hasil dari ibunya di masa lalu. Tapi untungnya sang ibu yang ingin menyelamatkan anaknya pun segera melawan balik serangan dari Yongsuk. Yang untungnya kali ini setelah bertengkar cukup hebat, sang ibu berhasil menjatuhkan Yongsuk bersamaan dengan dirinya. Yang tentu saja hal itu mengakibatkan Yongsuk di masa depan tiba-tiba saja menghilang dari hadapannya Soyeon. Jelas, Soyeon yang menyadari baju dan rumahnya telah berubah pun segera berlari ke arah luar untuk mengunjungi pemakaman. Yang untungnya di saat Soyeon sedang menangis, tiba-tiba saja sang ibu datang memanggil Soyeon dengan keadaan tubuhnya yang sudah mengalami luka-luka. Yang sehingga Soyeon pun kemudian menyadari bahwa ternyata sang ibu di masa lalu berhasil mengalahkan Yongsuk. Dan film pun akhirnya selesai dengan mereka berdua yang sedang berjalan untuk pulang. Tapi tunggu dulu. Di tengah credit scene, gua tiba-tiba saja kebingungan dengan apa yang terjadi. Yang tanpa diduga sang sutradara malah menambahkan adegan lain yang dimana itu adalah Yongsuk yang sudah berada di masa depan, memberitahu Yongsuk muda bahwa dirinya akan segera mengalami kematian yang diakibatkan oleh ibunya Soyeon. Dan percakapan itu terjadi di saat Soyeon menemukan buku catatan milik sang polisi. Di saat Soyeon sedang kabur dari rumahnya Yongsuk yang masih hidup di tahun yang sama dengan Soyeon yang berusia 28 tahun. Yang sehingga Yongsuk pun kemudian menyuruh dirinya di masa lalu untuk jangan memberikan teleponnya itu apapun yang terjadi. Yang tentu saja menurut adegan ini, kita tahu bahwa ternyata Yongsuklah yang telah berhasil menang melawan sang ibu, juga sang polisi. Yang tentu saja hal itu menyebabkan kejadian di masa depan kembali berubah. Yang dimana kali ini hal itu menyebabkan sang ibu yang sedang berjalan bersama dengan Soyeon pun tiba-tiba saja menghilang dari hadapannya. Dan juga Soyeon yang tiba-tiba saja terbangun, sudah dalam keadaan disekap di ruangan bawah tanah. Yang sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata sang sutradara sengaja menyuruh penonton untuk menentukan endingnya masing-masing. Mau percaya dengan ending Soyeon bahagia bersama dengan ibunya, atau percaya dengan Yongsuk yang berhasil menang dari ibunya Soyeon, yang menyebabkan Soyeon harus disekap oleh Yongsuk sedari kecil sampai sekarang. Dan film pun akhirnya benar-benar tamat.